Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Sabtu 25 Maret 2023, kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini kita merayakan kabar sukacita, saat di mana Allah memutuskan untuk masuk dalam sejarah kehidupan manusia. Pesan kabar gembira ini ditujukan kepada seorang perempuan yang sangat khusus, yang sangat spesifik. Identitas perempuan itu terperinci dengan jelas sekali, yakni seorang perempuan bernama Maria yang tinggal di kota Nazaret di Galilea, yang sedang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Allah sudah punya rencana yang jelas, ditujukan kepada pribadi yang sangat jelas dan spesifik sekali. Saudari-saudaraku, Allah yang walaupun sedemikian maha kuasa dan dahsyat tidak pernah memaksa manusia untuk menuruti panggilannya, memaksakan kehendaknya kepada manusia. Allah ternyata tetap butuh persetujuan manusia. Maka dalam dialog iman antara malaikat Gabriel dengan Maria, nyata sungguh bahwa Allah sudah punya rencana yang tetap terbuka pada tanggapan Maria. Maria tetap bisa menolak atau menerima panggilan itu. Saudari-saudaraku, menurut saya, adegan yang begitu menentukan sejarah keselamatan kita adalah saat malaikat mengatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu Maria menanggapi dengan kesungguhan hati, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dengan Maria mengatakan, "Ya," Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bunda Maria adalah teladan kemuridan kita, yang mendengar sabda dan tekun memeliharanya. Saudari-saudaraku, mari kita menghidupi semangat hamba yang diteladankan oleh Bunda kita, Bunda Maria. Biarlah
kehendak Allah saja yang terjadi atas hidup kita. Seperti pernah dikatakan oleh Pater Dehon, pater pendiri kongregasi YC, mengatakan demikian, Tuhan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.